Assalamu- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa la fahma lana illa ma fahamtana, innaka antal jawadul karim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bin nuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wanshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur masih diberikan Allah nikmat sehat, sehingga kita masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam keadaan sehat dan dalam keadaan afiat. Dan kita akan lanjutkan lagi ngaji kita di Syarah Kafrawi atas Al-Ajurumiyah. Setelah sebelumnya kita sudah menuntaskan beberapa masalah yang kita jumpai. Dan hari ini kita akan lanjutkan lagi di pembahasan yang nggak kalah pentingnya, yaitu tentang bagaimana isim maqsur dan isim mankus, ya, isim maqsur dan isim mankus itu dalam keadaan bertanwin. Bagaimana isim maqsur dan isim mankus itu dalam keadaan bertanwin. Nah, apakah nanti di rosemnya itu, di kitabahnya itu, di tulisannya itu apakah sama dengan apakah beda ketika di kitabahnya? Nah, ini yang akan kita bahas di sini. Sebentar, saya siapkan dulu ini ya. Nah, kok gini sih? Apakah sama ketika di dalam kondisi tanwin dan dalam kondisi tidak bertanwin? Itu satu. Yang kedua, apakah sama nanti dia dalam kondisi rofa, nasab, dan jarnya? Itu adalah perihal yang kedua. Nah, insya Allah kita hari ini akan coba apa namanya akan coba bahas itu, dan hari ini yang menjadi apa yang menjadi ini siapa ya? Kemarin Mbak Wahidah, sekarang sudah saya cek dulu. Ada yang ingat nggak siapa setelah Mbak Wahidah nih? Oh ya, untuk pertanyaannya Mbak Wulan, eh, insya Allah saya akan apa namanya jawab. Tapi beberapa mungkin agak lama karena beberapa sampai saat ini saya masih disibukkan dengan yang lain, jadinya belum sempat, belum juga, baru baca sedikit-sedikit saja pembahasan yang kemarin ditanyakan. Insya Allah di pertemuan, Insya Allah di dalam waktu yang apa namanya ke depan lah, Insya Allah nanti akan dijawab. Nah, sekarang gantian Mbak Ulan yang yang baca. Sebentar. Sudah nampak di layar? Oke. Ya, Mbak Ulan. Sudah Ustaz. Silakan Mbak Ulan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa bi'ulumikum wa masyayikhina fid dharain amin. Hmm. Wala farqa bil alifi wal ya'i baina an yakuna mawjawdaini Mauju, kama mau, kama mauju, mawjudaini dain. uh, ya Ustaz. Mawjudaini kama musila au mahdhufaini fal alifu nahwu ja'a fatan.
bitanwini wa i'rabuhu jaa fi'lun madin wa fatan fa'ilun marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'alal alifil mahdhufati liltiqa'is Oke, sakinaini. baik. Barakallahu fiik. Oke. Di sini disebutkan bahwasannya musannif kitab radhiyallahu taala anhu wa ardahu ingin memberitakan ke kita tentang apa, Ustadz? Tentang bahwasannya isim maqsur dan isim manqus itu, atau lebih tepatnya kalau di sini adalah isim manqus, afan isim maqsur, itu nggak ada perbedaan di antara mereka ketika dihapuskan. Yang mana harusnya kita katakan fatayun, harusnya begitu. Harusnya kita katakan fatayun. Sebentar, saya siapkan alat tulis. Oke. Nah, diperhatikan. Jadi kan tadi kita bilang ja'a fata. Nah, tadi Mbak Bulan kalau kondisinya dibacanya begini, jangan dibaca fatan, tapi dibacanya fata. Itu. Kalau mau diwakafkan. Tapi lafal hal nggak apa-apa. Yuk, kan kita tahu bahwasannya fata itu dalam hal ini dia menjadi fa'il. Fa'il yang mana hukumnya itu marfu. Marfu'nya itu dengan domah. Tapi karena dia itu isim maksur, makanya mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Kan begitu bilangnya. Ha-ha. Terus kita kemarin juga sudah katakan bahwasanya aslinya fata itu adalah, kalau misalkan kita coba jabarkan, aslinya fata adalah fatayun. Begini, fatayun. Aslinya seperti ini. Taib. Lalu dia mengalami iklal dan ibdal. Ia dan doma itu adalah dua hal yang saling berlawanan. Artinya, orang Arab itu berat untuk mengucapkan ya dan domah ini. Maka harus ada yang mengalah di antara keduanya. Dalam arti mengalah di sini harus ada yang dihapus. Mana yang dihapus? Yang dihapus adalah domah. Kenapa domah Ustadz yang dihapus? Sebab domah itu bukan sesuatu yang berarti. Lah, karena kalau yang dihapus nanti kita akan bingung. Kita akan bilang fatan gitu. Dan itu nanti akan ada semacam iltibas atau kesamaran dengan bentuk yang lain. Maka domahnya yang dihapus. Jadilah dia itu seperti ini. Fatan atau fatai. Taib. Lalu di sini ada iltiqa'u sakinain. Ada ketemu dua sukun. Mana yang dihapuskan Ustadz?
yang dihapuskan atau yang harus mengalah adalah sia. Kenapa ya yang harus mengalah? Sebab kalau misalkan nunnya yang kita hapus, maka itu akan menyebabkan kita gagal dalam mentanwinkan isim tersebut. Maka ya-nya yang dihapus. Jadilah fatan. Nah, timbul masalah lagi. Masalahnya apa Ustadz? Masalahnya adalah nanti fatan itu akan berbentuk seperti ini atau berbentuk seperti ini. Ada dua kemungkinan. Nah, kalau misalkan kita inginkan hanya secara lafaz saja, maka tulisannya begini. Tapi karena di sini yang kita inginkan lafaz sekaligus kitabah, maka kita perlu cari alternatif lain. Yaitu apa? Yaitu bagaimana cara menunjukkan kalau di dalam kalimat fata ini ada tanwin. Nah, berarti ada kemungkinan yang kiri. Kalau misalkan kita tulis fatan dengan keadaan seperti ini, nanti orang menjadi bingung. Loh, fatan ini dia itu aslinya apakah isim sohih ataukah dia itu isim maksur yang dia itu ada huruf ilatnya. Maka timbul iltibas. Lalu para ulama akhirnya kesepakatan para kitabiyin dan orang-orang para ulama-ulama berikutnya membuat rosem terkait dengan fatan ini dengan seperti ini. Jadi fatan. Nah, ini adalah fatan dalam kondisi ketika dia itu marfu atau dalam keadaan doma yang aslinya adalah fatayun. Lalu Ustadz, bagaimana dia kalau kondisi dalam keadaan kasroh, misalnya kasroh tain, seperti kita katakan marortu bifatan. Sama, prosesnya sama, hanya saja di sini fatayin. Fatayin. Dan dia juga ada kesikolan, ada sikol. Orang Arab itu kesulitan menyebut ya dua kali. Ya dalam hal ini ya-nya bizat ya-nya, dan yang kedua adalah karena kasrohnya. Maka orang Arab itu kesukaran untuk mengucapkan kalimat ini. Lalu apa yang dihapus Ustadz? Yang dihapus adalah kasrohnya. Prosesnya nanti sama kayak yang seperti ini lagi. Ya-nya dihapus menjadi fatan. Artinya dalam bentuk marfu ataupun majrur ataupun kasroh tain, maka fatan itu memiliki kesamaan. Baik itu dalam kondisi rofa maupun dalam kondisi jar. Lalu dalam kondisi fathatain gimana Ustadz? Ya sudah, dia sebagaimana asalnya, berarti fatan. Nah, berarti kesimpulannya adalah baik dalam kondisi rofa maupun dalam kondisi jar ataupun kondisi nasab, tulisan atau bentuk kitabah fatan itu tidak akan pernah berubah. Yaitu adalah seperti yang saya tuliskan ini. Fata. Baik itu nanti dalam keadaan rofa maupun dalam keadaan nasab, baik itu juga dalam keadaan jar. Oke. Jadi fatayun, fatayin ataupun fatayan semua berbentuknya seperti ini. Fata. Oke. Coba sampai sejauh ini ada yang mau didiskusikan nggak terkait dengan fata ini? Ada? Dari Mbak Wika, Mbak Nia, tafadhol kalau ada pertanyaan. Nggak ada, Ustadz. Oke, taib. Nggak ada. Oke, taib ya. Ini adalah satu hal yang saya gunakan biasanya untuk mempermudah teman-teman. Tapi nanti musonif kitab
Kafrawi punya taujih yang lain. Taujih dalam arti apa ya? Cara lain untuk menjelaskan bagaimana kalimat fatayun itu berubah menjadi fata. Kalimat fatayin itu berubah menjadi fata dan kalimat fatayan itu berubah menjadi fata. Gimana bedanya Ustadz? Bedanya nanti begini. Kalau tadi kan ini adalah taujih yang saya kasih ke teman-teman. Oke. Nah, nanti apa namanya? Kafrawi itu bilang begini. Kalimat fata itu aslinya adalah fatayun. Kalimat fata aslinya adalah fatayun. Taib. Lalu kata Syekh Kafrawi, yaitu ketika ya berharokat, taib, ketika ya berharokat dan ya atau waw berharokat, ya atau waw berharokat, sebelumnya didahului oleh fathah, maka ya itu berubah menjadi alif. Maka seperti ini. Fata. Oke. Ya-nya berubah menjadi alif. Kan aslinya kan fata yun. Gitu kan ya. Miyun, fata yun. Lalu alif ya-nya berubah menjadi alif. Berarti menjadi fatan. Oke. Lalu iltiqa usakinain, ketemu dua sukun. Sebenarnya konsepnya sama, hanya saja taujihnya yang berbeda. Gitu. Nah, lalu sifatan ini atau alif ini dia iltiqa usakinain, maka dihapus dia. Jadilah fatan. Nah, kembali kepada sini lagi. Ini menurut Kafrawi di dalam syarahnya. Kalau yang tadi, itu yang tadi biasa sering saya gunakan untuk mempermudah, karena itu juga bisa dikatakan sesuatu hal yang juga bisa menjadi tata cara atau kita menjelaskan kepada teman-teman bagaimana perubahan kalimat fatayun itu berubah menjadi fata. Fatayin berubah menjadi fata, dan fatan berubah menjadi fata. Juga, gitu ya. Oke. Baik, yuk kita cek lagi di dalam apa namanya syarah Kafrawinya. Nah, dikatakan di situ fata bidommatin muqaddaratin alal alif lil tiqa'i sakinain. Oke, tayyib. Domah muqaddarah. Terus dikatakan wa nahwu ra'aitu fata. Wa i'rabuhu ra'aitu fi'lun wa fa'ilun wa fata maf'ulun bihi bi fathin muqaddaratin alal alifil mahdzufah lil tiqa'u sakinain. Ini yang sering disebut oleh Ibnu Syekh Kafrawi. Lalu sama marartu bi fata. Marartu wa i'rabuhu marartu fi'lun wa fa'ilun bi fata jarun wa majrurun bi kasratin muqaddaratin alal alifil mahdzufati lil tiqa'u sakinain. Nah, berikutnya beliau ingin memberitakan kepada kita, kenapa kok alif itu mahdzufah, kata beliau. Nah, jadinya asluhu, asalnya itu adalah fatayun, fatayin, dan fatayan. Aslinya begitu kata beliau. Fatayun, fatayin, dan fatayan. Bifathil ta, dengan difathakan taknya, watahrikul ya munawwanatan, dan juga diharokati ya-nya dengan tanwin, munawwanatan. Terus apalagi? Fakuli batil ya, dan ya itu ditransformasikan ke dalam bentuk alifan. Ditransformasikan dalam bentuk alif. Mengapa? Litahar rukiha. Karena ya itu berharokat. Wan fitahi, dan dia itu harokat sebelumnya maqoblah. Harokat sebelumnya itu berfathah. Dan ini adalah kaidah sorfiyah yang daimah. Nanti ini akan terus berulang di kitab-kitab sorof berikutnya. Bahkan sampai kitab-kitab sorof yang lebih tinggi lagi, ini adalah kaidah yang akan terus berulang-ulang. Ya dan waw itu akan berubah menjadi alif ketika harokat sebelum ya dan waw yang berharokat tersebut adalah harokat fathah.
Oke, itu satu sisi. Terus dikatakan fajtama'a sakinan. Ketemu dua sukun. Sukun apa? Sukun yang dimiliki alif dan sukun yang dimiliki oleh tanwin. Seperti kita contohkan tadi. Maka fahudhifatil alif. Maka alif dihapus. Kenapa Ustadz alif dihapus? Dikatakan di sini liltiqa usakinain. Tambahan dari saya, kalau alif nggak dihapus, atau misalnya kalau nun yang dihapus bukan alif, maka kita gagal untuk mentanwinkan kalimat fata tersebut. Maka aliflah yang dihapus. Kalau di sini definisi musannif kitab dikatakan dihapusnya alif sebab ada iltiqa'u sakinain atau iltiqa'i sakinain. Ya. Oke, sampai di sini silakan. Kalau dari Bu Endah, Mbak Nurul, Mbak Nia, kalau ada pertanyaan silakan. Terkait dengan paragraf ini. Ustadz, Hmm. tadi kan taujih yang dikasih Ustadz itu yaitu yang ianya dimahdhuf kan? Iya. Ya, kan Hmm. kalau di i'rab Syekh Kafrawi itu Iya. alal alifil mahdhufah. Berarti Hmm. kalau taujihnya Ustadz alal ya'il mahdhufah gitu. Betul. Ha-ha. Ya. Ada lagi yang lain dari Mbak Anissa, Mbak Wahida, silakan. Mbak Indi juga silakan. Nggak ada? Oke. Ini kalau isimnya adalah isim maksur. Yang kedua, kalau isimnya mankus gimana Ustadz? Isim mankus dalam keadaan tanwin. Sebenarnya mirip-mirip, nggak jauh beda. Gitu. Nggak jauh beda. Artinya kalau sudah paham konsep yang sebelah mankus, maksur ini, maka mankusnya akan mudah. Oke? Gimana Ustadz maksudnya mudah? Coba deh diperhatikan. Oke? Coba diperhatikan. Ini adalah yang maksur. Sekarang yang mankus coba. Kita katakan ja'a qadin. Ini kalau misalnya tulisannya begitu. Tapi aslinya qadi kan artinya kan aslinya qadi adalah qadiyun. Aslinya begitu. Prosesnya sama seperti apa yang tadi saya sampaikan. Yaitu apa? Yaitu domahnya dihapus, maka menjadi qadin. Ya-nya dihapus, maka menjadi qadin. Tanwin, nggak ada iltibas, qadin. Jadi ja'a qadin. Terus misalnya eh, marortu biqadin, misalnya biqadin, sama berarti kan kalau ini qadiyin dihapus menjadi qadin. Ya-nya dihapus menjadi qadin. Tulisannya qadin. Jadilah begini. Sama kurang lebih apa yang tadi disampaikan di sebelah Fatan tadi itu bisa diserupakan dengan yang ada di sini. Oke, Taib sampai di sini. Ada pertanyaan? Silahkan. Ada? Oke, yuk. Kita kalau nggak ada Ustaz, pertanyaan, silakan. berarti aslinya bisa jadi kodiyun, kodiyin, kodian.
Iya, Tapi nanti proses setelahnya sama gitu ya Ustaz ya. prosesnya sama. Oke. Oke, coba baca Mbak Wulan. Lanjut, Mbak Wulan. Wal ya. Sekarang yang ya. Tadi alif, sekarang yang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ya'u nahwu jaa'a qadin bitanwini wa i'rabuhu jaa'a fi'lun madin wa qadin fa'ilun marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'alal ya'il mahdhufati liltiqa'is sakinain mana'a min dhuhuriha siqal Oke, siqal. betul. Barakallahu fiik. Berarti tadi supaya nggak terjadi apa keserupaan antara taujih yang saya berikan di isi maksur, lebih baik menggunakan apa yang disampaikan oleh Syekh Kafrawi saja. Yaitu apa? Yaitu kalau di isi maksud tadi muqaddaro alal alif, supaya nanti di sini supaya alal ya, ya alal alal ya. Bidhammatin muqaddaratin alal ya mahzufah lil tiqa'i sakinain mana amin zuhuriha athiqalu. Terus gitu ya. Jadi ini yang harus di highlight nih kalimat dhammah muqaddarah. Baik. Lanjut. Wa marartu. Bentar Ustaz, tapi Hmm, kan qadin juga masuk ke maksur kan? mankus Eh, dia. mankus. Iya, Mankus berarti dia. yang menjadikan pembeda nanti di mahdzufnya ya Ustadz. Ya di Kalau mahzufnya. taujih ini. Betul di mahzufnya. Oh. Kalau maksur itu alal alif, Mm. kalau mankus alal ya. Tapi kalau semisal kayak tadi di ilal wa ibdalnya seperti taujihnya Ustadz, sebenarnya Berarti alal bisa-bisa ya aja gitu. dua-duanya. Bisa-bisa aja tapi alal ya. Tapi kayaknya nggak tahu ya, apakah tauji saya ini termasuk yang diiktibar oleh para ulama atau tidak. Cuman seringnya menjumpainya seperti itu. Pernah menjumpainya seperti itu. Cuman pakai yang apa yang disampaikan oleh Kafrawi saja, biar lebih selamat. Hmm. Terus Ustadz yang Hmm. tanwin tadi itu Tanwin yang mana? kan kemarin bahas tentang tanwin aksamu tanwin ya. Oke. Nah, itu masuk masuk ke mana Ustadz kalau yang maksur dan mankus ini Baik, tanwinnya? bagus. Oke, itu masuk ke dalam isim tamkin, tanwin tamkin. Tanwin tamkin. Hmm. Ada lagi yang lain dari Bu Endah, Bu Salimah, Mbak Wika, Mbak Widya, tafadol kalau ada diskusi. Berarti Ustadz yang Hmm. kaidah kaidah yang tadi bifathi ta'i wa tahrikil ya'i munawwanatan fakulibatil ya'u alifan itu berarti masuk ke dalam kaidah sorfiyah ya Ustadz. Kaidah sorfiyah, betul. Kaidah sorfiyah. Tapi kalau misalkan yang tadi Ustadz tauji Ustadz itu pun kaidah sorfiyah Ustadz. Betul, kaidah sorfiyah juga. Iya. Berarti masuk ke dalam bab i'lal wa ibdal yang Betul, ilal wa ibdal. Ustadz juga. Iya. Nah, Ustadz. Mm-mm. Silakan, kalau dari Mbak Indi juga ada pertanyaan, silakan. Semoga jalan pelan-pelannya kita ini bisa dimaksimalkan untuk memahami betul-betul setiap lafaznya. Oke, lanjut Mbak Ulan. Ya Wanahmu. Ustadz. Wa nahwu marartu biqadin wa i'rabuhu marartu fi'lun wa fa'ilun wa biqadin jarrun wa majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun 'alal ya'il mahdhufati liltiqa'is sakinain mana'a min dhuhuriha siqalu wa asluhu qadiyun
bitahrikil ya'i munawwanatan fas tusqilatid dhammatu awil kasratu alal ya'i fahudhifatid dhammah aw kasratu faltaqa sakinan al ya'u wat tanwinu fahudhifatil ya'i liltiqa'i sakin Fahudhifatil ya'u. fahudhifatil Hmm. ya'i Ya'u liltiqa'i dong. Itu jadi fa'ilnya. Menaibul fa'ilnya. oh iya fahudhifatil ya'u liltiqa'i sakinain. Baik, ini kata kaseh kafrawi. Oke, ya. Nah ini lanjut. Wa amma terakhir. Wa amma nahwu ra'aitu qadiyan fatadhharu ya Fatazharu. fatadhharu fihil fathatu lihiq lihiffatiha kama taqaddama. Barakallahu fiik. Oke, betul. Jadi kalau qadian dia muncul fathatainnya. Limadha? Li'anna al-fathah ataupun li'annal fathah mukhaffafah. Karena fathah itu ringan. Bagi orang Arab, harokat yang paling ringan dari dhammah dan ya dan fathah itulah fathah. Maka mereka ketika ada fathah ringan sekali diucapkan. Jadi qadiyan, qadiyan. Maka muncul. Oke, ini pembahasan pertama. Nah, pembahasan kedua dan ini yang lumayan harus banyak-banyak konsentrasinya. Oke, baik. Sebelum dilanjut, ada pertanyaan yang lain? Setelah ini insya Allah babnya mudah kok. Insya Allah biiznillahi ta'ala. Hanya bab-bab awal saja kita perlu untuk bersabar, pelan-pelan, dan juga perlu muta'anin bahasanya. Telaah sekaligus renung. Tuh. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Ustadz, makna dari fastukilati dhammah awil kasroh itu apa Ustadz? Tadi berat, menjadi berat. Oh, jadi si dhammah sama kasrohnya menjadi berat. Karena dia di atasnya huruf ya. Si dhammah dan kasroh ini karena dia menjadi harokatnya ya, itu berat bagi orang Arab. Maka dihapuskan. Fastus kilat, dia menjadi berat. Jadi bukan iskan, misalkan istighfar kan artinya tolak kan. Tapi kalau di sini bukan apa ya? Ya maknanya juga tolak juga sih, cuman lebih tepatnya mungkin menjadi berat. Nah, gitu. Bukan meminta berat tapi menjadi berat. Mungkin kalau di bahasa terjemahkan begitu, menjadi berat. Dengan adanya menjadi domah menjadi berat atasnya. Gitu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Nggak ada? Yuk lanjut. Mbak ulang. Wa yuhtamalu Ya. wa yahtamalu Tamilu. roju'u wa yahtamilu roju'u ya. Roju'u Qawlihi. qawlihi lafdhan aw taqdiran li al-awamili fi qawlihi likhtilafil awamili yakni annal awamila imma malfudhatun kama taqaddama aw muqaddaratun ka'an yaqula Yuqala. oh iya ka'an yuqala man darabta fataqulu zaidan at-taqdiru darabtu zaidan wa i'rabuhu fi'lun wa fa'ilun wa maf'ulun fal amilu benar fal amilu fi zaidan an-nasbu wa huwa darabtu mahdhufun lidalalati ma qablahu alaihi.
هذا على القول بأن الإعراب معنوي وهو المشهور ويقابله البناء ومعناه لغة وضع شيء على شيء أو على وجه يراد بالثبوت فإن لم يكن على الوجه المذكور فهو تركيب واصطلاحا لزوم آخر الكلمة حالة واحدة نحو سيبويه تقول جاء سيبويه وإعرابه جاء فعل ماض وسيبويه فاعل مبني على الكسرة في محل رفع ورأيت سيبويه وإعرابه ورأيت فعل وفاعل وسيبويه مفعول به مبني على الكسرة في محل نصب ومررت بسيبويه وإعرابه مررت فعل وفاعل سيبويه الباء حرف جر وسيبويه مبني على الكسر في محل جر لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب وكونه الإعراب والبناء لفظيين وإن كان هو الأصح يعرف من المتطولات Mutawwalat. Enggak ada tanya. Mutawwalat. Oh iya, minal mutawwalat. Oke, baik. Nih, kita ulang lagi di pembahasan kita yang pertama. Yang panjang banget itu, Ustadz. Iya, ini. Yang panjang banget itu. Yang ngabisin hampir 2 pertemuan. Emang apa, Ustadz? Apa namanya? Pentingnya kita lagi untuk membahas menarik ini lagi. Pentingnya untuk analisis teks. Untuk analisis teks. Maksudnya gimana, Ustadz? Oke, maksudnya begini. Kita kan, ini kan kemarin nih, i'rab panjang kita nih. Yang panjang banget itu. Ini i'rabnya. Yang mungkin sebagian kita nih, Ustadz nih, ngomong apa, Ustadz, gitu. Tapi beginilah cara kita menganalisa sebuah teks. Apalagi nanti kalau misalkan kita hubungkan ini dengan ayat Quran. Ayat Quran itu Masya Allah. Analisa teksnya itu mau dari kanan ke kiri, mau dari kiri ke kanan, mau dari atas ke bawah, mau dari bawah ke atas, itu semuanya penuh dengan keajaiban. Dan kita bisa menarik dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, itu menarik makna yang baru, yang mungkin belum pernah diucapkan oleh ulama-ulama sebelumnya. Dengan catatan, selama tafsiran kita atau takwilan kita atau penelitian kita itu tidak bertentangan dengan Quran, Sunnah, dan juga athar-athar yang lain. Itu adalah salah satu kemukjizatannya Al-Quran. Artinya penarikan makna Al-Quran itu tidak akan pernah habis. Dan maka disinilah sebenarnya letak hakiki, kalau kata guru kami, letak hakiki dari kemukjizatannya Al-Quran. Yaitu apa? Yaitu penafsirannya, penakwilannya, pemaknaannya tidak lekang oleh zaman. Dan pasti nanti ada hal-hal baru yang akan digali lewat ilmu yang kita punya. Itu salah satu contoh. Tapi kita nggak akan membahas itu. Kita akan bahas ke intinya sekarang. Taib, apa itu? Nah, diperhatikan di sini. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimil liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Oke. Kemarin kita sepakat bahwasanya lafaz lafdhan dan takdiran ini merujuk kepada apa? Merujuk kepada kalimat taghyir. Taghyir ahwal awakhiril kalim. Ini yang pertama. Nah, ternyata musonif kitab radhiyallahu taala anhu wa ardahu ternyata memandang, oh sebentar. Kalau misal kamu katakan lafdzon dan takdiron ini kembali kepada kalimat taghyir, mungkin juga
Maksud dari Ibnu Ajurum itu mengatakan lafzon dan takdiron ini kembali kepada ikhtilafil awamil. Jadi kembalinya kepada lafaz ikhtilafil awamil ini. Nih, kalimat awamil ini. Ikhtilafil awamilid dakhilati alaiha ini. Kembalinya ke sini dia. Kenapa? Ya karena kita tahu bahwasannya amil itu ada amil lafzi, ada amil maknawi. Amil maknawi itu adalah amil takdiri. Maka bisa nih kita ambil kesimpulan dan tarik pemahaman bahwa lafaz lafzon dan lafaz takdiron ini kembalinya kepada ikhtilafil awamil. Maksud itu bisa nyambung Ustadz, nyambung. Nah, oleh sebab itu para ulama itu juga, atau dalam hal ini Kafrawi, Syekh Kafrawi radhiyallahu taala anhu wa ardahu, beliau menganggap bahwasannya lafaz lafzun dan takdir ini kembali kepada ikhtilafil awamil. Yang mana nanti akan kita kenal, amil itu ada amil lafzi, ada amil maknawi. Nah, tambah bingung nggak coba? Kemarin aja udah ada i'rab lafzi, ada i'rab manawi, ada juga i'rab bermakna lafzi, ada juga i'rab bermakna maknawi. Nah, ini tambah lagi ada amil lafzi, ada awil maknawi. Nah, coba sampai sejauh ini apa namanya? Kalau misalkan nanti ada kesulitan memahami, nanti saya ulang lagi ya. Pokoknya jangan malu untuk bertanya. Saya siap untuk mengulangi bahkan sampai 10 kali saya siap. Oke? Tapi kalau nggak tahu tanya gitu. Jangan diem aja. Oke? Karena nanti kalau misalkan diam, saya menganggap saya sudah menunaikan kewajiban gitu loh. Artinya nanti ketika nanti di akhirat kelak saya dimintai pertanggungjawaban, misalnya ada salah seorang di antara misalnya Mbak Wika. Saya tanya sama Mbak Wika paham? Paham Ustadz. Atau diem misalnya, diem aja. Terus nanti di akhirat Mbak Wika protes sama saya, ya Allah, Ustadz Fikri ketika ngajarin saya nggak menunaikan kewajibannya. Saya nggak paham-paham dengan apa yang beliau sampaikan. Lah, saya nanti juga akan protes gitu. Kenapa protesnya ya Allah? Ketika saya sudah menanyakan kepada dia. Saya bilang begitu kepada Mbak Wika. Katanya dia sudah paham. Maka saya juga punya tanggung jawab di hadapan Allah kayak gitu. Jadi saya punya hujah juga. Gitu. Tapi kalau misalkan Mbak Wika, Ustadz saya nggak paham dan saya langsung lost gitu aja, nggak ngasih tahu. Ya Mbak Wika silahkan nanti di akhirat berkhosem ataupun protes sama Allah atas ketidak amanahan saya untuk menjalankan kewajiban untuk menjelaskan. Ya, jadi kalau diem saya berlepas diri berarti nanti. Tapi kalau bertanya berarti saya nggak akan berlepas diri karena ini tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Gitu ya. Jadi sekali lagi kalau nggak tahu tanya. Saya siap mengulangi bahkan siap mengulangi materi-materi sebelumnya. Oke, tapi dengan catatan ditanya. Baik, ulangi lagi. Bahwasanya kalimat lafzon dan kalimat takdiron ini ulama itu dalam hal ini Syekh Kafrawi menganggap lafaz lafzon dan takdiron ini kembalinya kepada kalimat takdir. Artinya perubahan harokat akhir dari sebuah kalimat itu ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Yang nampak contohnya seperti apa Ustadz? Seperti Zaidun, Zaidin, dan Zaidan. Itu artinya lafzon. Sedangkan secara takdiron atau secara perkiraan seperti kalimat fatan tadi. Kalimat fata tadi. Baik dia dalam kondisi doma fatayun, fatayin, dan fatayan ditulisnya fata. Itu artinya takdiron. Baik. Nah, di sini Syekh Kafrawi ngasih iskal, ngasih sebuah pernyataan bahwasannya lafaz lafzon dan lafaz takdir ini kembalinya kepada awamil. Artinya awamil itu ada yang lafzon, ada yang takdiron. Yang lafzon itu contohnya kayak gimana Ustaz? Kalimat jaa Zaidun.
Ja'a itu menjadi penyebab dalnya Zaid berubah menjadi domah yang tadinya sukun. Itu namanya amil lafzi. Amil faktor yang nampak pada lisan. Ja'a itu kan nampak di lisan tuh. Nah, sedangkan amil takdiron atau amil takdiri atau ada yang lain bahasanya amil lafzi itu amil yang nggak nampak. Contohnya apa? Contohnya ketika kita bilang Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Ustadz, Zaid kan berubah menjadi domah. Ustadz tadi bilang bahwasanya Zaid awalnya sukun berubah menjadi domah sebab ja'a. Lalu kalimat Zaidun qaimun, dalnya si Zaid itu kenapa Ustadz? Kok dia jadi domah? Nah, jawabannya adalah karena pada kalimat Zaidun qaimun tadi, si Zaid itu ada amil yang nggak nampak. Atau yang dikenal di sini namanya amil ibtida. Amil ibtida tuh, dia itu adalah amil maknawi. Amil yang nggak nampak. Oleh sebab itu, maka Zaidun qaimun, dal pada kalimat Zaidun qaimun, dal pada kalimat Zaid itu berubah yang tadinya sukun menjadi domah sebab karena amil yang nggak nampak ini. Namanya disebut sebagai namanya amil maknawi. Oke. Emang amil maknawi selain di mubtada ada di tempat yang lain Ustadz? Ada di fiil mudhari yang nanti akan kita kenal dengan namanya amil tajarrud. Amil tajarrud. Itu namanya amil. Oke. Tapi di sini Syekh Kafrawi cerdas. Cerdasnya gimana Ustadz? Cerdasnya beliau tidak membicarakan apa yang tadi saya bincangkan. Beliau ngasih pendekatan yang lebih mudah untuk difahami. Apa yang dimaksud dengan amil muqaddarah atau amil maknawi itu. Gimana Ustadz? Coba diperhatikan. Bahwasannya ka'an yukol, jadi amil muqaddarah atau amil maknawi itu seperti perkataanmu man dorobta. Siapa yang memukulmu? Fatakulu, kamu jawab Zaidan. Yang mana takdirnya, perkiraan kalamnya adalah dorobtu Zaidan. Aku yang memukul Zaid. Siapa yang kamu pukul? Katanya begitu. Maka kita jawab Zaidan. Maka asli perkataannya adalah saya yang memukul Zaid. Maka diperhatikan di sini. Fal amil pada kalimat Zaidan, kan tadinya kan Zaidan harokatnya sukun, tapi berubah menjadi tanwin di sini, fathatain. Pertanyaannya siapa yang memfathatainkan kalimat Zaid di sini? Nah, dikatakan di sini fal amil fi Zaidan, yang menjadi faktor berubahnya harokat dal pada kalimat Zaid yang tadinya sukun menjadi fathatain, atau yang kita kenal dengan namanya an-nasbu wa huwa dorobtu. Dorobtu. Tapi dorobtunya ngapain? Wa huwa dorobtu mahdzufun. Tapi dia itu dimahzufkan. Dia dihapus, nggak nampak, nggak kelihatan. Lalu Ustadz kok bisa Ustadz tahu kalau misalkan yang dihapus itu kalimat dorobetu? Ya, dijawab di sini lidalalati ma qablaha, karena ada kalimat tanya yang menunjukkan hal tersebut. Berarti kan man dorobta, siapa yang kamu pukul? Zaidan. Oh, berarti dorobetu Zaidan. Itu. Oke. Sampai di sini coba. Ada pertanyaan terkait dengan amil maknawi dan amil lafzi ini? Nanti insya Allah akan diulang lagi tentang amil maknawi dan amil lafzi. Bismillahirrahmanirrahim.
di paragraf ini ada yang mau ditanyakan di paragraf ini? Silakan. Ustadz, tapi Hmm. Zaidan di sini itu yang dari jawaban Zaid aja itu sudah masuk ke dalam kalam gitu Ustadz. Iya, sudah masuk ke dalam kalam, betul. Karena dia ada yang di mahdzuf tadi ya. Betul, karena dia ada yang di mahzuf, betul. Dia sudah Tapi termasuk di kalam. mahdzuf di sini itu berarti yang dimaksud mahdzuf di sini itu di benaknya eh, apa pendengar ya? Di benaknya pendengar, di benaknya mutakalim. Mutakalim ya. Ya, dari Mbak Wahidah, ada pertanyaan? Belum, Ustaz. Oke, dari Mbak Indi, tafadol, kalau ada pertanyaan. Dari Mbak Widya, Mbak Wika, Mbak Anissa, silakan kalau ada pertanyaan. Ustaz, izin Ustaz. Hmm. Amil, amil maknawi itu maksudnya amil takdiri ya Ustaz? Ya, amil maknawi itu amil takdiri. Kadang disebut maknawi, kadang disebut takdiri. Silakan Bu Salimah, Mbak Nia, Mbak Nurul, kalau ada pertanyaan. Tapi Ustadz kalau dalam Al-Quran itu berarti ditakwil gitu ya Ustadz ya? Iya, takwil, ditakwil, betul. Hmm. Contohnya apa Ustadz? Ada gak dalam Al-Quran yang dihapus fiil fa'ilnya? Misalnya, eh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tadi saya ingat, tapi saya lupa ayatnya. Eh ma anzala rabbukum, ma anzala rabbukum, qalu khaira. Nah, itu saya tapi lupa di ayat apa? Ayat berapa itu? Ma anzala rabbukum qalu khaira. Nah, kalimat khaira di situ itu fiil fa'ilnya dihapus. Kan ditanyakan di situ dalam Al-Quran. Ma anzala rabbukum qalu khaira. Nah, itu ada tuh. Coba, tapi saya nggak pasti di ayat mana itu. Tapi itu ayat Al-Quran kok. Ada tuh. Ma anzala rabbukum qalu khaira. Artinya adalah anzala rabbuna khaira. Sama seperti ini. Oke, ya, ada lagi pertanyaan yang lain silakan. Ma anzala rabbukum qalu khaira. Cukup? Ya, lanjut. Nah, ini yang perlu kita Ustadz, maaf. silakan. Kalau yang kayak gini masuk nggak ya Ustadz? Misalnya kita buat Zaidun, Qaimun, wa Amrun. Itu masuk nggak gitu? Zaidun qaimun wa amrun. Nggak masuk dia. Dia kemana Oh, dia? Wawunya. saya kiranya tadi di situ kan Zaidun, Qaimun gitu ya. Mm-mm. Jadi kalau tadi ditambahin wa Amrun berarti saya ngiranya nih ya Ustadz ya, Hmm. ada yang di eh, ma ada yang dihilangkan gitu ya. Tadi Oke. yang si apa kok imunnya yang di kata Amrun tadi gitu. Saya ngiranya gitu. Oh, gini Enggak gini ya? gini. Gini. Kalau begitu, jadi gini. eh itu bisa aja begitu. Tapi itu takwilnya takwil jauh namanya. Takwil yang jauh. Jadi seolah-olah bertanya gini, man koma gitu misalnya. Siapa yang duduk atau siapa yang berdiri afwan? Hmm. Zaidun qaimun. Terus kita bilang wa amrun. Mm-mm. Nah, itu bisa kayak gitu bisa. Tapi itu takwilnya jauh gitu loh. Dalam arti itu kan Hmm. kayak ada jeda dulu gitu. Tapi tetap itu sah, tetap sah. Itu ditanya dengan kita menjawab seperti itu tetap sah. Artinya wa amrun qaimun aidon. Itu tetap sah, tetap sah. Tapi tadi takwilnya jauh. Ya Ustaz. Takwilnya jauh. Sementara kan kalau teks-teks begini kan kita kan inginkan takwilnya takwil yang dekat, bukan takwil yang jauh. Ada lagi? Pertanyaannya bagus.
Lanjut. Afwan, ada pertanyaan lagi? Yang lain? Nggak ada. Nah, perhatikan nih. Ini ke pembahasan kita yang kemarin mengenai apa? Mengenai tentang i'rob bermakna maknawi dan i'rob bermakna lafzi. Nah, perhatikan. Hadza alal qawli. Jadi pernyataan penjelasan sebelumnya itu adalah pernyataan yang mana bi'annal qaul, bi'annal i'rob, bahwasanya i'rob itu bermakna maknawi. Bermakna maknawi. Perhatikan. Wahuwal masyhur. Dan ini itu masyhur. Meskipun nanti yang ditarjih oleh Kafrawi adalah yang bermakna lafzi, bukan yang bermakna maknawi. I'rob yang bermakna lafzi dan bukan i'rob yang bermakna maknawi. Yang ditarjih oleh Syekh Kafrawi. Apa buktinya Ustadz nih? Perkataan beliau. Wa inkana huwal asoh. Wa inkana huwal asoh. Ini kata Syekh Kafrawi. Yang ditarjih oleh beliau adalah i'rob yang bermakna lafzi, bukan i'rob yang bermakna maknawi. Nah, karena Syekh Kafrawi itu lagi bahas kitabnya Ibnu Ajurum, dan Ibnu Ajurum berpendapat bahwasanya i'rob itu i'rob maknawi, maka sudah sepantasnya Syekh Kafrawi menjelaskan apa itu i'rob maknawi. Sebenarnya Syekh Kafrawi udah jelasin tadi di sebelumnya ketika di kalimat al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Itu adalah i'rab bermakna maknawi. Nah, sekarang kata beliau wa yuqabiluhu, kata beliau. Dan yang menjadi muqabilnya, yang menjadi lawannya, muqabil itu kadang juga dimaknai sebagai balasan. Ya, muqabil kadang dimaknai sebagai balasan. Tapi dalam hal ini muqabil dimaknai sebagai lawan. Dan lawan dari kata bina, lawannya dari kata i'rab adalah bina. Bina secara maknawi. Bina bermakna maknawi. Nanti ada bina bermakna lafzi. Insya Allah nanti akan disebutkan. Biiznillahirrahmanirrahim. Wa maknahu, makna bina itu lughatan, secara lughah artinya adalah watu syai'in ala wajhi yuradu bihi thubut. Jadi kita meletakkan sesuatu di atas sesuatu tapi dengan tujuan ala wajhin, dengan tujuan thubut. Seperti apa Ustadz? Seperti kita narok bata pada rumah yang hendak kita buat. Itu namanya ala wajhi subut. Nah, fiil kita narok batu di atas batu untuk tujuan membangun rumah itu disebut sebagai namanya bina. Nah, tetapi kalau misalkan tujuan kita itu bukan untuk subut, bukan untuk subut, artinya untuk sementara aja, bukan untuk subut. Semisal stabilo ini kan saya menaruh tutup stabilo di atas stabilonya. Tapi ala wajahi subut atau enggak? Untuk permanen enggak? Jawabannya tidak. Maka kalau kita menaruh sesuatu di atas sesuatu tapi bukan untuk permanen, namanya disebut sebagai namanya tarkib. Katanya fa'in lam yakun ala wajahil mazkur. Kalau misalkan dia itu bukan bertujuan untuk subut, mazkur di sini maknanya adalah subut, fahuwa tarkib. Artinya ketika seseorang itu menaruh sesuatu di atas sesuatu tapi untuk sesuatu yang sifatnya temporal, tidak permanen, maka disebut sebagai namanya tarkib. Ini secara logotan. Oke, yuk sampai di sini. Ada diskusi?
sebelum kita lanjut ke paragraf berikutnya. Lanjut, yuk. Wastilahan. Dan secara istilah, istilahnya siapa? Istilahnya para nahwiyin, bina yang bermakna maknawi adalah luzumu, selalunya akhiril kalimat, selalunya akhir dari akhir suatu kalimat, halatan wahidatan, selalu dalam satu kondisi. Contoh ya Syekh, katanya nahu sibawaihi, huruf H yang ada pada kalimat sibawai akan selalu dalam keadaan kasroh, mau apapun keadaannya. Takulu ja'a sibawaihi, ro'aitu sibawaihi, marortu bisibawaihi. Harusnya ja'a sibawaihu, harusnya begitu. Ro'aitu sibawaiha, marortu bisibawaihi, harusnya begitu, harusnya. Tetapi karena dia itu dalam kondisi bina, dalam kondisi satu kondisi aja, sebab dia itu ada hal yang menyebabkan dia itu tidak bisa berubah, maka dalam hal ini sibawaihi disebut sebagai namanya bina. Maka gimana i'rabnya? Ja'a sibawaihi, ja'a fi'lun madin, wa sibawaihi fa'ilun mabniun alal kasri fi mahalli raf'in. Nah, ini cara i'rabnya. Ra'aitu sibawaihi. Ra'aitu fi'lun wa fa'ilun, sibawaihi maf'ulun bihi mabniun ala kasri fi mahalli nasbin. Harusnya fathah, tetapi karena dia itu selalu kasroh, maka kita katakan mabni ala kasri fi mahalli nasbin. Ada kata-kata fi mahalli. Marartu bisibawaihi, harusnya ya bisibawaihi. Tapi di sini karena dia itu halatan wahidah, maka kita katakan mabniun ala kasri fi mahalli jarrin. Ustadz, selain kalimat sibawih ada lagi nggak Ustadz? Yo, banyak. Hampir banyak. Selain sibawih ada. Ada yang dia itu hanya satu saja. Misal, ada seorang namanya Ta'ab Bato Syarro. Ada orang namanya Ta'ab Bato Syarro. Jadi orang yang selalu menyembunyikan keburukan di ketiaknya. Nah, ketika kita bilang Ja'a Ta'ab Bato Syarro, Ro'aitu Ta'ab Bato Syarro, Marartu bi Ta'ab Bato Syarro. Artinya Ta'ab Bato Syarro di situ itu nggak pernah berubah. Misalnya ada Mbak Wika atau Mbak Wulan misalnya punya anak namanya Jadal Haq misalnya. Jadal Haq. Maka kalau di i'rabnya gimana Ustadz? Ya i'rabnya sama. Jadal haqqo, jadal haqqu. Ra'aitu jadal haqqu, marartu bijadal haqqu. Dia selalu dalam keadaan bina. Itu contoh kalimat yang bina. Misalnya Mbak Widya punya anak namanya Faza Umar, misalnya. Faza Umar. Maka dikatakan Ja'a Faza Umar, marartu ra'aitu Faza Umar, marartu bi Faza Umar. Karena kalimat Faza Umar di situ adalah disebut sebagai namanya isim yang mabni. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Silakan. Ustadz Afwan, berarti di i'rabnya kan ini ya disebutnya takdirnya gitu ya.
Kok takdir? Kita nggak bicara takdir kok. Maksudnya gimana? Kan dia kayak jadinya isi mabni apa gimana Ustaz? Dia Kayak isi misalnya mabni. Dia maror tuh terus lo. Maaf, saya agak ini kan memotong. Ustaz ya. Apa maror tuh kan fiil, fa'il, Mm-mm, terus mm-mm, bisi bawaih itu kan berarti jar sama majrur gitu kan mm-mm, ya. mm-mm, Kalau misalnya di kayak ja'a si bawaih itu berarti kan tadi fiil madi terus mm-mm, fa'il yang dia mabni gitu mm-mm, ya. mm-mm. Karena Oh, dia ya itu hmm. Ustaz maksudnya sih Oke, gitu. saya paham. Bismillah ya. Semoga semoga saya paham. Yuk, nih saya paham. Oke, baik. Saya maksud pertanyaannya. Oke, perhatikan. Saya paham pertanyaannya. Yuk, perhatikan. Ya, misal ja'a si bawaihi, bawaihi. Oke. Ja'a fi'lun madin mabni ala fathi. Oke. Di sini la mahalallahu minal i'rab. Sedangkan di sini dikatakan fa'ilun marfu'un bid dhammah muqaddarah. Oke, atau tadi apa? Pakai itu ya. Fa'ilun mabniun ala, kalau misalkan model begitu ya. Fa'ilun marfu'un bid dhammah muqaddarah. Astagfirullah. Sebentar. Dhammah muqaddarah. Mana amin zuhuriha? Enggak, bukan mana amin zuhuriha. Dhammah muqaddarah. Udah gini aja deh. Kok saya tiba-tiba lupa ya. Gini aja. Fa'ilun mabniun ala kasri fi mahalli raf'in fa'ilun. Coba. Ini bukan yang dimaksud dari pernyataan Mbak Anissa. Yang awal sih Ustaz yang tadi yang doma itu. Karena agak lupa juga di bagian itu. Iya, Makanya oke, nanya. Taib. Saya lupa-lupa ingat fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi. Yaudah deh, gini dulu aja deh. Sekalian ini. Jadi gini maksudnya. Maksudnya gini, ada di mana kondisi dia itu la mahalala minal i'rab, ada kondisi di mana dia itu mahal minal i'rab. Oke. Ada kondisi di mana dia itu la mahalala minal i'rab, ada kondisi di mana dia itu mahal minal i'rab. Oke. Untuk fi'il madi, dia dikatakan la mahalalaha minal i'rab. Meskipun dia itu isi mabni. Mabniun. Oke. Nah, tapi ketika dia itu mabninya itu ketika dalam kondisi dia itu menempati sesuatu, menempati apa namanya dari susunan kalimat, maka dikatakan di sini fi mahalli, menempati tempat. Oke. Nanti coba saya ingat-ingat lagi, semoga ingat cara mengirab. Cara mengirabnya sebenarnya ada cara lain lagi mengirab untuk fiil apa namanya untuk isim-isim mabni, dan mungkin itu yang ditanyakan sama Mbak Anissa. Tapi untuk sekarang maksudnya begini. Kata-kata jangan terbalik, maksud saya menjelaskan ini, jangan terbalik dengan kata-kata la mahalalaha sama fi mahali. Fi mahali itu artinya adalah isim tersebut atau fiil tersebut atau huruf tersebut itu menempati tempat dalam susunan kalimat. Menempati tempat dalam susunan kalimat. Baik itu nanti dia sebagai subjek, ataupun sebagai objek, ataupun sebagai keterangan waktu.
Maka ketika huruf isim mabni ataupun fiil menempati tempatnya fa'il, maka dia dia di i'rab sebagai fi mahalli raf'in fa'ilun. Gitu. Oke? Atau kadang begini juga di i'rabnya. Alhamdulillah saya baru ingat. Sibawaihi ismun mabniyun ala kasri. Oke? Ismun mabniun ala kasri. Oke? Fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, ini i'rab keduanya. I'rab keduanya adalah ismun mabniun ala kasri fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, ini i'rab keduanya. Jadi nggak ada kata-kata domah. Itu nggak ada. Jadi kurang lebih begini. I'rab pertamanya fa'ilun mabniun ala kasri fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Seperti yang di-i'rab oleh Syekh Kafrawi. Atau yang kedua, ismun mabniun ala kasri fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya. Begitupun juga nanti kalau misalkan harfun, isi mabni ataupun fiil menempati tempatnya maf'ul bihi, maka disebut juga fi mahalli juga. Kalau dia menempati tempat keterangan, maka disebut juga namanya fi mahalli juga. Sedangkan fiil madi dia la mahalla minal i'rab. Jadi dia nggak ada tempat untuk i'rab. Fiil madi dia la mahalla minal i'rab. Begitupun juga dengan fiil amr, la mahalla laha minal i'rab. Baik. Tafadhol kalau ada diskusi lagi. Ustadz, berarti kalau saya buat ini resumenya gini ya. eh untuk i'rab takdiri selain dari eh, ta'adzur dan sikol, untuk isi mabni juga begitu ya Ustadz? Atau gimana ya? Dia itu boleh sih dimasukkan ke dalam takdiri, tapi mungkin takdiri dibagi menjadi dua deh. Ada isim mabni, ada isim yang dia itu ini maksur dan mankus. Boleh, tapi kalau di kitab Jami'ud Durus itu dipisahkan dia antara i'rab takdiri, i'rab Allahumma sholli. I'rab takdir itu ada i'rab yang sikol, ta'adzur, munasabah, dan yang terakhir. Nah, kita munasabah belum dibahas. Jadi ada i'rab takdir itu ada 3, ada i'rab ta'adzur, i'rab sikol, i'rab munasabah. Nah, kadang ulama itu menaruh isim mabni itu di tempat yang ketiga, di tempat yang keempat. Yaitu i'rab Berarti dia mabni. tersendiri gitu Ustadz. Ya, tapi dia tersendiri, betul. Karena dia bukan maksur, bukan mankus, bukan munasabah. Tapi dia tersendiri. Dia takdiri juga. Karena pekan lalu catatan saya kan cuma 3, maka tadi saya nyari. Ini Ya. mabni masuk ke mana nih gitu saya. Iya, dia di tempat yang lain. Oh iya Ustadz, baik Ustadz. Syukran Ustadz. Apa? Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Jadi Ustadz yang lafdhuan au takdiron ini kembali ke awamil, bukan likhtilaf. Ya, betul. Betul. Ada lagi yang lain? Oke. Insya Allah pekan depan lah ya kita sempurnakan lagi dengan i'rab munasabah. Dan kita akan coba jelaskan tentang i'rab bermakna lafzi dan bina bermakna lafzi. Oke, ya, tolong ingatkan saya tentang itu. Kali khawatir ntar saya lupa gitu.
Ya, ingatkan saya tentang pertama i'rab munasabah, yang kedua i'rab bermakna lafzi dan bina bermakna lafzi. Ya, saja dari saya hari ini. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Cukup? Oke, kalau cukup, barakallahu li walakum, kurang lebihnya mohon maaf dan pada yang mohon ampun. Kita tutup dengan cara hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafatul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.